Aspek pertama yaitu integrasi. Aspek integrasi memiliki dua indikator. Indikator yang pertama yaitu penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Indikator pertama memiliki 11 parameter, yaitu 1. Perusahaan memiliki acuan berupa kebijakan, pedoman, atau prosedur untuk menetapkan tujuan dan sasaran. 2. Manajemen mengembangkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi perusahaan. 3. Sasaran strategis perusahaan selaras dengan tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai perusahaan. 4. Sasaran strategis perusahaan selaras dengan besaran risiko yang bisa diterima perusahaan. 5. Sasaran strategis dikomunikasikan kepada jajaran manajemen. 6. Capaian sasaran strategis dievaluasi secara berkala. 7. Perusahaan menetapkan strategi yang selaras dengan sasaran strategis yang hendak dicapai. 8. Strategi yang ditetapkan telah mempertimbangkan risiko. 9. Sasaran strategis telah dijabarkan ke dalam sasaran lebih spesifik di tingkat operasional atau cascading. 10. Sasaran tingkat operasional telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Dan 11. Sasaran operasional telah dilakukan evaluasi secara berkala. Indikator kedua yaitu akuntabilitas manajemen risiko. Indikator kedua memiliki dua parameter, yaitu 1. Perusahaan menetapkan struktur atau peran yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses manajemen risiko. 2. Perusahaan menetapkan struktur atau peran yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan atau oversight atas proses manajemen risiko. Aspek kedua yaitu perancangan kerangka kerja. Aspek perancangan kerangka kerja memiliki 5 indikator. Indikator pertama memiliki 5 parameter, yaitu 1. Setiap insan perusahaan memahami visi dan misi perusahaan. 2. Setiap insan perusahaan memahami tujuan dan sasaran strategis perusahaan. 3. Setiap insan di unit kerja memahami tujuan dan sasaran operasional unit kerjanya. 4. Perusahaan telah mendefinisikan hubungan dan kepentingan lingkungan eksternal terhadap organisasi yang mencakup lingkungan bisnis perusahaan, lingkungan sosial, pemerintah pusat dan daerah sebagai regulator, faktor budaya, situasi kompetisi atau persaingan, lingkungan finansial, unsur politik, dan aspek lainnya yang relevan dengan jenis industrinya. 5. Perusahaan telah mendefinisikan hubungan dan kepentingan stakeholder internal perusahaan, antara lain pegawai, serikat pekerja, komisaris, dan komite manajemen risiko. Indikator kedua yaitu komitmen penerapan manajemen risiko. Indikator ini memiliki 4 parameter, yaitu 1. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko dengan muatan, tujuan penerapan manajemen risiko, kepemimpinan, selera dan toleransi, budaya risiko, komitmen dan organisasi, strategi, rencana atau peta jalan, pemantauan berkala, interval waktu pelaksanaan risk assessment, evaluasi kematangan manajemen risiko. 2. Perusahaan telah memiliki buku panduan penerapan manajemen risiko yang mencakup muatan antara lain ruang lingkup, proses manajemen risiko, kategori risiko, kriteria risiko korporat dan operasional, daftar atau register atau profil atau peta risiko, laporan pengelolaan risiko, metode dan teknik asesmen risiko, dan definisi penanganan risiko seperti menghindari, mengurangi, membagi, dan menerima risiko. 3. Terdapat evaluasi terhadap buku panduan yang dilakukan secara periodik. 4. Sosialisasi kebijakan dan buku panduan penerapan manajemen risiko. Indikator ketiga yaitu tata kelola risiko.
Indikator ini memiliki 5 parameter, yaitu 1. Perusahaan telah menerapkan model 3 lines of defense dalam pengelolaan risiko. 2. Perusahaan telah menetapkan strategi dan arah penerapan manajemen risiko, seperti roadmap atau master plan manajemen risiko. 3. Perusahaan telah mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam perencanaan tahunan. 4. Perusahaan telah menetapkan kerangka selera risiko dalam periode berjalan. 5. Perusahaan telah menginternalisasi budaya sadar risiko. Indikator keempat yaitu alokasi sumber daya. Indikator ini memiliki satu parameter, yaitu perusahaan telah menetapkan alokasi sumber daya dalam penerapan manajemen risiko yang memuat setidaknya sumber daya manusia, seperti staf, skill, kompetensi, dan pengalaman, anggaran, metode dan tools untuk mengelola risiko, prosedur dan proses yang didokumentasikan atau SOP, sistem informasi dan manajemen pengetahuan, pelatihan dan pengembangan profesional. Indikator kelima adalah metode komunikasi dan konsultansi. Indikator kelima memiliki satu parameter, yaitu perusahaan telah menetapkan kebijakan mengenai komunikasi dan konsultansi yang berkesinambungan dalam penerapan manajemen risiko, yang memuat antara lain pihak-pihak yang berperan, metode yang dipilih seperti penggunaan metode RACI, FGD, dan sebagainya, jadwal, evaluasi atas efektivitas hasil komunikasi dan konsultansi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunduh pedoman pada kolom deskripsi.